wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya sudah semangat ya. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, maka saya persilahkan kepada ketua kelas terlebih dahulu untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya Rabbi, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tengah melaksanakan proses belajar mengajar. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dia Nabi yang membawa amanah dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang seperti saat ini. Sebelum kita memasuki proses belajar, maka ibu akan absen terlebih dahulu. Adrian Pramila, Rahman Hidayat, Abdillah Raihan, Ahmad Effendi. Kemarin Ibu telah menyampaikan bahwa materi kita pada hari ini yaitu Komponen ekosistem dan interaksi antara komponen. Nah, betul sekali. Materi kita pada hari ini yaitu komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. Di sini siapa yang tahu komponen dari ekosistem? Saya, Bu. Ya, silakan Rahman. Komponen biotik, Nah, apa itu komponen biotik? komponen hidup. Ya, betul sekali. Kemudian kalau ada komponen biotik berarti ada juga komponen. Biotik, Ya, betul sekali. Silakan Adrian, apa itu komponen abiotik? komponen yang tidak hidup. Ya, betul sekali. Kita berikan aplaus kepada teman-teman. Nah, kemudian kita mempelajari apa sih komponen dari ekosistem tersebut, apa interaksi antar komponen tersebut. Supaya kita lebih mengetahui apa-apa saja di luar sana yang perlu kalian ketahui, seperti komponen abiotik ini seperti ini, kemudian komponen biotik ini seperti ini, interaksinya juga seperti ini. Jadi jika kita ke luar sana kita bisa mengetahui bahwasanya oh ini yang menjadi komponennya, ini yang interaksinya, ini hubungannya antara komponen ini dengan komponen ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya ada 10. Cuman yang Ibu ambil di sini hanya 3, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan komponen-komponen penyusun ekosistem. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa itu interaksi antara komponen. Terlebih dahulu Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1, Adrian dengan Rival. Kelompok 2, Rehan dengan Rahmat. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. Jadi silakan disimak baik-baik karena pertanyaan sebentar dari kalian yang akan kalian diskusikan itu mengenai materi tersebut. Silakan saksikan. Komponen ekosistem. Ekosistem memiliki 2 jenis komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari semua makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem, sedangkan komponen abiotik terdiri dari semua bagian tak hidup yang terdapat dalam ekosistem. Komponen biotik. Mari kita lihat ekosistem sawah. Makhluk hidup apa sajakah yang terdapat di sawah? Berikut ini daftarnya. Padi, rumput, tikus, belalang, ular, dan bakteri. Berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi 3 jenis. Produsen atau penghasil, konsumen atau pemakai, dan dekomposer atau pengurai. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Produsen haruslah makhluk autotrof,
karena ia berperan sebagai sumber makanan atau penghasil makanan bagi makhluk hidup lainnya. Produsen menghasilkan zat makanan dengan cara berfotosintesis. Zat-zat anorganik yang ada di tanah diolah dengan bantuan sinar matahari menjadi zat-zat makanan. Dalam ekosistem sawah, yang berfungsi sebagai produsen adalah padi dan rumput. Konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh zat makanan dengan jalan memakan makhluk hidup lain. Konsumen adalah makhluk hidup heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Karena konsumen adalah makhluk heterotrof, maka konsumen dapat dibedakan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Masih ingatkah kamu arti herbivora, karnivora, dan omnivora? Dalam ekosistem sawah, konsumen adalah tikus, belalang, dan ular. Tikus dan belalang merupakan konsumen herbivora karena makanannya adalah padi. Ular merupakan konsumen karnivora. Ular memakan tikus. Dekomposer melakukan penguraian makhluk hidup yang telah mati dengan cara membusukkannya menjadi bahan anorganik. Bahan anorganik ini dikembalikan ke tanah untuk nantinya digunakan lagi oleh produsen untuk menghasilkan zat makanan. Dalam ekosistem sawah, yang menjadi dekomposer adalah bakteri. Komponen abiotik. Mari kita lihat kembali ekosistem sawah. Bisakah kamu menyebutkan apa saja komponen tak hidup dari ekosistem sawah? Berikut ini daftarnya. Air, udara, tanah, dan sinar matahari. Bisakah kamu menyebutkan komponen abiotik lainnya? Semua makhluk hidup membutuhkan air, terutama untuk melarutkan zat-zat makanan sehingga bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Udara dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Makhluk hidup menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Tanah mengandung zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, tanah juga berguna sebagai habitat, tempat melakukan aktivitas hidup. Sinar matahari dibutuhkan tumbuhan untuk sumber energi dalam fotosintesis. Tanpa sinar matahari. 1. Interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme ini terkait dengan kebutuhan sumber daya, baik itu tempat tinggal, tempat mencari makan, dan makanan. Berikut contohnya. Yang pertama ada netral, yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi di antara populasi. Yang kedua ada kompetisi, yaitu hubungan persaingan antar populasi. Yang ketiga ada predasi, yaitu hubungan antara pemangsa dan mangsanya. Dan yang keempat ada simbiosis, yaitu kehidupan bersama antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dalam hubungan yang erat. 2. Interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi yaitu hubungan antar makhluk hidup atau populasi yang menetap di suatu tempat. Contohnya ada kompetisi, yaitu hubungan antara dua individu untuk memperebutkan satu macam sumber daya. Dan yang kedua ada alelopati, yaitu hubungan dua makhluk tumbuhan atau lebih di mana satunya berusaha untuk menghambat pertumbuhan tumbuhan di sekitarnya. 3. Interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas yaitu interaksi yang terjadi antara komunitas satu yang terdiri dari beberapa populasi yang berbeda dengan komunitas yang satunya di suatu daerah. Contohnya, di Curug terdapat komunitas sungai yaitu berupa sungai-sungai kecil yang ditemukan di sepanjang rute menuju air terjun. Komunitas sungai tersebut berinteraksi dengan komunitas daratan yang ada di dekatnya. Baik, selanjutnya, sistem ekologi adalah hubungan timbal balik atau interaksi tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya.
Sedangkan populasi adalah kumpulan makhluk hidup satu jenis yang tinggal di suatu tempat tinggal atau habitat yang sama. Selanjutnya, komunitas adalah suatu perkumpulan dari beberapa individu makhluk dalam suatu lingkungan. Dan bioma adalah suatu ekosistem yang besar yang di dalamnya terdapat flora dan fauna yang khas menjadi ciri bagi bioma tersebut. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua komponen. Komponen abiotik, tanah, air, udara, cahaya, suhu, iklim. Komponen biotik, mikroorganisme, hewan, tumbuhan, manusia. Ya, kita beri aplaus kepada temannya. Tanggapan atau tanggapan? Baik Bu, Ya, silakan Adrian. apa itu biotik dan abiotik? Ya, silakan kepada Ahmad untuk menjawab pertanyaan dari saudara Adrian. Biotik itu tumbuhan yang hidup. Abiotik itu Suasana di mana terdapat pohon, kemudian ada tanah, ada cahaya, kemudian juga hujan. Nah, di sini pohon pisang itu sebagai komponen biotik atau abiotik? biotik. Ya, betul sekali. Nah, kemudian air hujan ini komponen biotik atau abiotik? Abiotik. Kenapa dikatakan abiotik? Karena tidak hidup. Ya, betul sekali. Nah, itu yang dikatakan oleh saudara Adrian, kalau komponen abiotik itu komponen yang tidak hidup seperti air hujan tersebut. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan dulu. Interaksi antar komponen di dalam ekosistem. Terjadi interaksi timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Akibat interaksi antar komponen tersebut terjadi aliran energi. Pola interaksi. A. Interaksi kompetisi. B. Interaksi simbiosis. C. Interaksi predasi. Ya, ada yang ingin bertanya? Saya Ya, silakan. sebutkan macam-macam dari simbiosis dan penjelasannya. Simbiosis mutualisme yaitu interaksi antar individual ataupun populasi yang saling menguntungkan. 2. Simbiosis parasitisme yaitu interaksi dua individual populasi di mana salah satu individu untung sedangkan simbiosis pasangannya rugi. 3. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi antar individu atau populasi di mana yang satu untung sedangkan individu atau populasi yang lain untung dan juga tidak rugi. Baiklah, itulah jawaban dari Adrian. Kita berikan aplaus. Betul sekali apa yang dikatakan oleh saudara Adrian tadi, bahwasanya simbiosis di sini terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Di mana simbiosis mutualisme di sini yaitu interaksi antara dua
komponen biotik. Komponen abiotik yaitu tanah, air, udara, cahaya, suhu iklim. Komponen biotik yaitu mikroorganisme, hewan, tumbuhan, manusia. Kemudian interaksi antar komponen. Di dalam ekosistem terjadi interaksi timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Akibat interaksi antar komponen tersebut terjadilah aliran energi. 1. Pola-pola interaksi ada 3, yaitu A. Interaksi kompetisi, B. Interaksi simbiosis, C. Interaksi predasi. Ya, berikan atas kepada materi pada hari ini telah selesai. Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu aliran materi dan energi, kemudian daur biokimia, dan tipe-tipe ekosistem. Ini doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baiklah, Ibu, untuk materi kita pada hari ini, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.